Ini dari Pak Yunus. Coba dong Pak, cerita Pak. Mungkin gimana Pak? Kalau dari pengalaman Bapak nih, apa nih yang mungkin bisa di-share pengalaman talent relationship apa atau mungkin yang sedang dialamin? Boleh nggak Pak Yunus coba share? Berbagi experience Pak. Ya, gimana Pak Yunus? Ya, selamat malam Bapak. Sama Ibu juga selamat malam. Ya, ada Ibu juga Pak. Gimana Pak Yunus? Bicaranya terlalu exciting saya jadi minder nih mau ikut gabung. Bisa aja. Gimana Pak? Ayo Pak, sharing. Ya, Bapak Ibu, kalau pengalaman saya sih sebenarnya banyak ya cara-cara untuk bisa merekrut job seeker. Yang biasa saya pergunakan pada saat saya merekrut job seeker itu saya menggunakan metode OKE. Saya menggunakan metode OKE. OKEH. Oke. O-nya itu objektif. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke job seeker ini itu sebisa mungkin sesuai dengan CV yang dia berikan ke saya. Kemudian biasanya saya itu bertanya apa yang sudah dia lakukan, bukannya apa yang akan dia lakukan. Karena kalau misalnya kita menanyakan apa yang akan dia lakukan, itu mostly sih orang itu akan seperti menghayal gitu ya, seperti sedang mereka-reka. Tapi kalau misalnya kita bertanya apa yang sudah dia lakukan, itu berarti dia melakukannya sesuai dengan SOP. Tetapi ini pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ini untuk job seeker yang sudah pernah bekerja di perusahaan sebelumnya gitu ya. Jadi saya menggunakan O-nya itu objektif. Saya bisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan itu sesuai dengan lowongan pekerjaan, juga sesuai dengan CV yang dia berikan ke saya. Yang kemudian saya menggunakan huruf K, yaitu kenyamanan, comfortable. Jadi biasanya setiap job seeker yang pada saat saya akan interview, saya itu buat situasinya senyaman mungkin. Kadang saya awali dengan menawarkan mau minum Bapak, mau minum Ibu, gitu ya. Saya tawarkan air putih atau teh gitu. Kemudian saya biasanya interview itu tidak berhadapan-hadapan, tapi saya duduknya di samping orang itu. Jadi supaya dia itu situasinya nyaman mungkin gitu. Karena biasanya orang kalau yang sudah nyaman itu dia akan lebih terbuka untuk menyampaikan apa yang sedang kita berikan pertanyaan kepada mereka. Kenyamanan itu juga saya lakukan pada diri saya sendiri. Jadi sebelum saya melakukan interview dengan job seeker ini, saya meluangkan waktu saya untuk membaca CV-CV yang mereka kirim ke saya. Jadi saya membuat pertanyaan-pertanyaan sudah saya susun sedemikian rupa pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga bukan berarti pada saat dia bertemu pada saat saya melakukan interview baru saya buka CV-nya terus saya buat pertanyaannya secara mendadak. Saya tidak melakukan itu. Kalau saya lakukan itu nanti malah saya yang nggak nyaman. Makanya saya meluangkan waktu sebelum saya bertemu dengan job seeker ini, saya buka dulu CV-nya, saya baca berkali-kali, kemudian saya buat pertanyaan, saya susun pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga saya pada saat bertemu saya jadi akan lebih nyaman. Yang ketiga, yang E tadi itu saya mengeksplorasi. Jadi sewaktu yang saya pergunakan untuk menginterview si job seeker ini, saya benar-benar pergunakan waktu itu semaksimal mungkin. Kemudian saya eksplorasi sebanyak-banyak mungkin kepada si job seeker ini, sehingga poin atau goal yang saya ingin dapatkan dari si job seeker ini benar-benar bisa saya dapatkan gitu. Saya tidak mungkin menginterview orang yang sedang mencari pekerjaan di tempat saya meluangkan waktunya dengan waktu yang sangat mepet, di mana saya lagi banyak kerjaan, itu tidak pernah saya lakukan. Saya benar-benar meluangkan waktu untuk orang-orang ini, sehingga saya tuh punya waktu yang lumayan luas, lumayan bebas untuk bisa mengeksplorasi orang ini. Dan yang terakhir, saya menggunakan huruf H, holistic. Dari semua huruf-huruf di awal itu, dari mulai objektif, kenyamanan, kemudian eksplorasi, saya itu 3 huruf itu hanya saya jadikan sebagai panduan, sebagai acuan. Yang terakhir saya menggunakan kata holistic. Jadi saya butuh orang ketiga
untuk menjadikan penilaian saya itu benar-benar objektif. Saya tidak kepingin apa yang saya berikan penilaian itu datangnya hanya dari diri saya. Kalau dari diri saya takutnya itu jadi subjektif ya. Kalau subjektif kan dikhawatirkan yang tadi dipertanyakan. Pada saat interview kelihatannya orangnya oke, kelihatannya bisa speak up gitu. Tapi begitu kita berikan pekerjaan, begitu kita akan nyatakan oke, kita terima, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Makanya huruf H itu juga saya pergunakan holistik. Holistik itu saya menggunakan orang ketiga. Kalau misalnya saya tidak menggunakan ketiga, ya saya menggunakan tools. Yang saat ini saya sering menggunakan dari perbantuan dari Teflon, JobFit. Jadi saya ingin mengetahui apakah orang yang akan saya terima ini benar-benar sesuai dengan job yang akan dia terima. Karena sometimes kita ngelihat performanya kayaknya oke, ngelihat kurikulumnya sepertinya luar biasa, tetapi begitu kita lakukan job fit, ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang sudah kita berikan nilai pada saat kita memberikan interview. Jadi itu metode yang sampai saat ini sudah saya lakukan berpuluh-puluh kali, mungkin ratusan kali ya. Saya menggunakan metode OKE itu, objektif, kenyamanan, kemudian eksplorasi, dan terakhir saya menggunakan holistik dengan mencari bantuan dari pihak ketiga supaya penilaian yang saya berikan itu benar-benar objektif. Makanya saya sampai hari ini masih bekerja sama dengan dua Teflon. Mungkin itu Bapak Ibu yang mau saya share tentang pengalaman saya menjadi. Terima kasih. Thank you Pak Yunus. Thank you juga tadi hopefully yang custom job fit yang selama ini dipakai dari Kevin bisa kepakai dan membantu untuk mendapatkan perspektif yang holistik ya Pak ya dari kandidat. Ya, betul. Ya. Saya punya pengalaman kemarin ada 2 orang yang saya lakukan job fit itu melalui telepon, ternyata dia nggak perform. Tetapi karena saya itu saya punya harapan sama orang ini, ada 2 orang bahkan ya, saya punya harapan dengan orang ini, kemudian saya memberikan kesempatan untuk orang ini melakukan tes job fit yang kedua. Nanti mungkin akhir bulan Maret ini saya akan lakukan. Oke. Ini Pak Yunus, nanti kita pengen tunggu ceritanya tuh habis dicek lagi gitu ya. Dan mungkin kalau saya tangkap juga dengan tadi Pak Yunus coba untuk membuat yang bersangkutan juga nyaman saat interview, Pak Yunus juga nyaman. Sebenarnya juga untuk build ini ya stronger relationship ketika memang yang bersangkutan masuk, paling enggak sudah ada dasar-dasar relationship yang baik dulu gitu ya. Thank you Pak Yunus untuk sharingnya. Saya juga dapat jadi banyak insight ini. Saya juga bisa belajar banyak. Thank you tadi sharingnya Pak Yunus. Pak Yanto mungkin ada mau tanggepin untuk yang tadi Pak Yunus sharing? Ya, jadi ini prinsipnya adalah sama seperti yang tadi Pak Yunus katakan, bahwa kita jangan sampai dapat faking good lah ya. Itu intinya dari yang BEI juga sama. Jadi seperti kita apa yang telah dia lakukan gitu. Jadi di dalam melakukan pertanyaan itu yang menjadi yang menjadi PR adalah bagaimana kita mengemas pertanyaan itu menjadi sesuatu pertanyaan yang ramah, subtle gitu. Jadi nggak berasa. Jadi seolah-olah kita ajak ngobrol. Nah itu mungkin yang disebut tadi dari Pak Yunus adalah bikin dia nyaman, kenyamanan di K-nya gitu ya. Ya. Atau kita bilang kalau di NLP, di hipnoterapi itu namanya building rapport gitu. Kita membuat dia merasa dihargai, merasa bikin nyaman lah gitu. Bagus Pak Yunus, thank you atas sharingnya. Ada nggak kayak best practice atau misalnya nih yang paling sering Pak Yanto lihat dari klien-klien, apa isu terbesarnya dalam memaintain relationship dengan talent relationship manajemennya? Apa challenge yang paling banyak ditemukan dari klien Pak Yanto, dan apa sih mungkin the simplest tips kalau misalnya mau punya talent relationship management yang bagus, minim apa yang kita perlu punya
apa yang kita perlu nurture dalam perusahaan? Bagus banget nih pertanyaannya. Gini Pak J, satu yang paling sering banyak saya jumpai ya, itu adalah senioritas. Jadi saya orang lama, orang baru, orang baru dikerjain di ospek. Saya katakan salah satunya adalah kita itu membawa mentality schoolboy. Jadi pada saat kita kuliah, pada saat kita sekolah, kita tuh selalu kompak dengan dengan teman-teman. Dan guru kita anggap sebagai lawan yang kita harus siasati. Betul nggak? Jadi kita tuh kan kompak, nyontek, bolos, gitu kan, kita kan kompak kan. Dan itu kita bentuk selama bertahun-tahun. Dan guru itu adalah lawan kami, lawan kita. Supaya nggak ketahuan, kita bisa nyontek, bisa dapat nilai bagus, gitu kan caranya. Nah, pada saat masuk dunia kerja, guru itu berubah menjadi atasan. Lalu, kita itu jadi temenan sama yang lain-lain. Padahal, mereka itu lamar kerja, tujuannya adalah karir dan income, bukan? Bukan cari teman loh. Kalau dapat teman di tempat kerja, itu nilai plus. Tapi kalau kita tanya, Anda masuk kerja mau ngapain? Pasti jawabannya dua kok, karir sama income. Jadi, di dalam skema bisnis itu, apa sih yang diinginkan dari seorang business owner? Business owner menginginkan time freedom sama financial freedom. Apa yang diinginkan sama internal team? Career sama income yang stabil. Apa yang diinginkan oleh customer adalah function dari apa yang kita jual dan happiness. Itu segitiga itu saling berurusan. Nah, di dalamnya itu saya sempat terangin bagaimana balance scorecard ada di dalam framework tersebut. Nah, tetapi kalau kita balik lagi adalah tujuan kamu. Balik lagi kepada tujuan. Tipsnya apa? Balikin kepada tujuan. Bahwa Anda mencari karir dan income. Gitu. Kalau kemarin value alignment yang saya bawakan, bahkan saya tanya, sisa umurmu berapa? Sampai saya tanya di dalam itu, ya untuk tahu, kamu tuh harapan hidup kamu sampai berapa sih? Dan saya suruh dia tulis. Ya, ada yang tulis 85, ada yang 90, boleh lah. Tergantung perasa PD-nya. Tapi nggak ada yang berani tulis 100 sih. Kemarin. Lalu, kamu umur berapa sekarang? Sisa 30, sisa 35. Oke, dalam 35 ini kamu mau mencapai apa? Gitu. Lalu juga ditanya antara be, do, and have. Being, doing, having. Nah, itu kita gugah lah mereka. Jadi, di dalam kepemimpinan yang baik, di dalam kita mengelola karyawan, tentu kita harus membuat mereka itu kembali kepada tujuan. Hakikat tujuannya itu kerja seperti apa. Gitu. Nah, yang paling dijumpai, ya, ini bolak-balik ya, saya jawabnya bolak-balik. Jadi, yang paling saya sering jumpai itu adalah senioritas. Gitu. Jadi, apa yang Anda inginkan sebagai senior? Balikin lagi, fungsi utamanya apa? Jadi, perusahaan harus mendesain sedemikian rupa supaya value-value yang tadi senioritas itu nggak menjadi sesuatu yang menghambat organisasi, menghambat tujuan organisasi. Jadi, menurut saya, salah satu hal yang harus dirangkul oleh HR atau bagian rekrutmen adalah juga berkolaborasi dengan user secara mendalam. Bukan hanya sekedar mencari kandidat, tapi benar-benar memahami kondisi dari si user. Apa kelemahannya, apa yang harus diperbaiki, sehingga collab antara dua orang ini menjadi sesuatu yang enak kerjasamanya, Pak J. Nah, masalah yang paling banyak, senioritas.